Oke, baik, Sobat Labkes semua, welcome back to our YouTube channel di Labkes, Laboratorium Podcast. Oke, Sobat Labkes semua, kita sudah di episode keempat nih untuk podcast kita. Nah, jadi kita hari ini akan sedikit membahas mengenai Labkes kembali. Oke, kembali lagi bersama saya, host paling kece, Andika, dan hari ini bersama dengan narasumber yang kece juga nih, ada Kepala UPT Labkes Prof Kaltim. Oke, tepuk tangan dulu buat kepala kita. Ya, ini sudah episode keempat baru muncul nih di permukaan. Ya, di permukaan ya. Oke, baik. Jadi untuk pembahasan hari ini kita akan membahas mengenai tarif retribusi nih Pak, karena kan kita sebagai UPTD di lingkungan Pemprov tentunya melayani masyarakat itu dengan prima tentunya menggunakan tarif retribusi, karena memang kita adalah salah satu badan layanan umum daerah yang akan menyumbangkan untuk pendapatan daerah seperti itu Pak. Oke, mungkin kita perkenalan dulu Pak ya. Ini bagi rekan-rekan atau sobat Labkes semua yang belum mengenal nih Kepala Labkes kita ini siapa sih sebetulnya orang di balik layar dari Labkes. Jadi sudah di sini bersama kita Kepala UPTD Labkes Prof Kaltim. Silakan Pak, perkenalan Pak. Oke, kenal saya nggak? Kan ini buat di sana, buat kan sudah kenal. Nama saya siapa? Pak Agus Pak. Ya sudah itu betul. Ya sudah, kalau gitu saya mengenalkan Pak ya. Jadi betul namanya Pak Agus. Saya kepala, ini pundak. Yang di situ lutut sama kaki. Ya, jadi kita lengkap. Jadi dalam satu kantor kan seperti badan. Jadi ada kepala, ada mata, ada hidung dan sebagainya ya. Posisimu sebagai pundak ya gitu. Sebagai pundak. Nah, tempat untuk bersandar. Ya. Oke, jadi di sebelah saya sudah ada Bapak Agus Joko Praptomo nih yang belum tahu. Jadi beliau ini salah satu senior juga Pak ya di Labkes. Di Labkes sudah berapa tahun Pak? Baru sebentar, sekitar 35 sih kemarin. Baru masuk kemarin ya. Jadi baru masuk, terus kemudian diangkat jadi kepala. Itulah saya gitu ya. Jadi sudah 35 tahun nih di Labkes. Kamu belum lahir kayaknya di. Belum kayaknya Pak. Iya, benar. Saya masih proses kayaknya Pak. Ibumu juga belum ketemu sama bapakmu ya. Belum Ya, juga Pak. saya udah jadi analis kan sudah, gitu ya. Jadi kalau kamu berani sama aku kualat kamu ya. Ampun suhu. Lanjut. Oke, jadi udah ini memang berarti basic Bapak sebagai analis Pak ya dulu ya. Ya, tapi sebenarnya saya nggak suka dipanggil analis tuh, karena analis itu penggalannya kan analis kan. Analis itu berarti orang yang melakukan hubungan seks melalui anal. Saya bukan, saya normal ya. Jadi saya panggilannya teknisi laboratorium medis kan, TLM kan sekarang kan. Nah, gitu. Baru Pak ya, TLM. Iya, mau saya nggak suka dipanggil analis itu. Iya. Saya normal gitu. Oke, jadi sedikit background nih mengenai Kepala Labkes kita, tentunya sudah berpengalaman Pak ya, karena udah 35 tahun. Nah, diangkat sebagai Kepala Labkes itu mulai tahun berapa Pak? Mulai tahun 2020. Tanggal 2 Maret, nah itu pas Covid. Tanggal 2 Maret. Nah, 2 Maret Covid. Dikasih hadiah Covid. Nah, tapi Covid itu juga berkah juga ya. Oh iya betul Pak. Nah, makanya bisa banyak teman-teman pada sekarang pada sehat-sehat kan ya, karena Covid juga. Oh, betul. Karena pernah sakit ya. Sejahtera juga kan. Nah, karena dapat susu tiap bulan gitu ya. Sekarang susunya masing-masing beli. Tunggu nanti presiden baru dapat susu gratis. Ya. Tapi kan buat anak-anak Pak. Kamu masih anak? Oh iya Pak. Nah, ini yang belum nikah silahkan ya. Masih laku. Oke, jadi 2020 itu sudah diangkat jadi kepala Pak ya. Iya. Berarti sudah berjalan selama ini tahun keempat berarti Pak ya. Iya, betul. Oke. Jadi mungkin itu sekilas mengenai background dari Kepala Labkes kita. Nah, selanjutnya kita akan membahas nih untuk yang akan kita bahas hari ini mengenai tarif Pak, karena kan kita ini adalah salah satu badan layanan umum daerah seperti itu. Jadi kita melakukan pelayanan itu masih melakukan ataupun menarif retribusi kepada customer ataupun kepada pelanggan seperti itu. Oh iya, sebelum kita ke pembahasan, kita ucapkan selamat dulu nih buat Labkes sudah rebranding dengan logo barunya Pak ya. Iya, Oke, jadi Labkes telah mengganti logonya dari logo yang lama nih ya, di sebelah sini logo lamanya, dan yang logo barunya di sebelah sini. Oke. Yang ganti siapa itu? Dika kan? Itu yang lama itu saya yang bikin makanya. Betul. Berarti kamu kualat.
Oh, jadi seiring perkembangan zaman Pak ya, jadi memang rebranding itu perlu, jadi perlu meminimalisir dan juga perlu menyederhanakan seperti itu. Ya, supaya itu makanya saya potongnya seperti ini karena nggak mau rebranding. rebranding ya, lurusin rambut ya. Kalian boleh ketawa kok kalau boleh. Oke. Boleh. Jadi kita udah ada logo baru, tentunya dengan sesuatu yang fresh Pak ya, sesuatu yang minimalis. Jadi memang per Januari Pak ya sudah ya? Per Januari ya, kita sahkan saat kita kaji ulang manajemen. Oke. Kita kan kuat tuh, Betul. kaji ulang manajemen disetujui oleh semua masyarakat Lapas Kaltim kan. Oke. Jadi logo barunya sudah terpakai dari bulan Januari 2024 dan juga logo barunya ini sedikit eye catching Pak ya, seperti itu, dengan meminimalisirkan ataupun menyederhanakan dari logo sebelumnya. Tentunya buat Lapkes semua, untuk logo ini akan menjadi wajah baru Pak ya untuk Lapkes tentunya. Jadi ya, semoga juga pegawainya wajah baru. Jadi, kamu berhentikan ganti yang baru. ya Allah jangan kalau diberhentikan jangan dong Pak. Saya berhenti ya. Oke, jadi kalau sobat Lapkes nih ketemu logo barunya Lapkes di mana kalau ngelihat, nah itu berarti emang punyanya Lapkes. Betul mantap. Gitu. Oke, jadi logonya yang ini nih. Lebih kekinian ya. Ya, lebih kekinian. Yang mana tadi? Yang ini. Oke, untuk logo sudah ya kita perbarui dan juga sudah ditentukan. Jadi sobat Lapkes semua jangan bingung lagi kalau misalnya ketemu logo yang ini, jangan oh ini Lapkes betulan atau enggak gitu. Oke. Asli ya berarti. Asli yang ada enggangnya. Kalau itu kan ada badaknya. Oke, back to topik, kita akan membahas mengenai tarifnya. Jadi tarif itu memang secara general kita pasti memberikan yang terbaik Pak ya untuk customer. Terus juga tarif terbaru ini baru diperbarui terakhir kapan diperbaruinya Pak? Terakhir yang paling lama itu anggap terbaru ya. Yeah. Lama itu yang terbaru itu Pergub 41 tahun 2017, artinya sudah 6 tahun kan ya? Sudah 6 tahun sudah ya. 6 tahun, sementara kan harga reagen itu tiap tahun rata-rata naik 5-10%. Betul. Sebenarnya tujuannya bukan untuk pendapatan Lapkes. Lapkes itu nggak perlu pendapatan sebenarnya kan. Kalian juga nggak perlu kan? Nggak perlu uang kan juga kamu? Ya Allah, jangan Pak, kalau nggak uang. perlu jadwal juga kan? Nah, jadi sebenarnya itu adalah digunakan uang itu adalah digunakan supaya jangkauan ke masyarakat lebih luas lagi dalam pelayanan. Betul. Misalnya kita pemeriksaan hari ini kolesterol harga sekian, kemudian harganya ini ada lebihnya kita belikan lagi untuk triglycerid misalnya, dan seterusnya, sehingga jangkauan ke pelayanan ke masyarakat lebih luas dengan adanya harga atau tarif tersebut. Okay. Jadi bukan untuk keuntungan kantor atau negara, ini Betul. tidak seperti itu. Karena istilahnya kita sebagai UPT di lingkungan Pemprov itu untuk pendapatan daerah Pak ya, tentunya seperti itu Pak ya. Pendapatan daerah kan bermanfaat buat masyarakat. Jadi bukan untuk pegawai ya. Betul, bukan. Pegawai itu kan mengabdi saja. Ya, nggak usah pakai gaji, nggak usah. Ya, karena mungkin gaji sudah diatur sama APBD, APBN kan. Istri saya. Oh iya. Oke, jadi itu sedikit kilas balik mengenai tarif itu terakhir diperbarui adalah tahun 2017. Jadi memang seiring perkembangan zaman ya, seiring perkembangan waktu juga harga naik, terus juga metode juga istilahnya diperbarui. Betul. Jadi ada dua hal yang penting ya, tentu kenaikan harga yang sangat signifikan itu adalah pandemi. Pandemi itu kan yang tadinya harga misalnya 1.000 sekarang jadi 5.000. Betul. Dan tidak pernah turun. Yang namanya harga kalau sudah naik tidak pernah turun kan? Itulah harga gitu. Kemudian yang kedua adalah metode. Metode ini terkaitan dengan alat. Betul. Nah, alat kita sekarang alat yang canggih-canggih, bahkan dibandingkan dengan, mohon maaf ya, Lapkes provinsi di tempat lain mungkin kita agak premium. Nah, seperti misalnya kita punya liquid chromatography, HRMS, yang lain kan nggak punya. Nah, contoh-contoh seperti itu. Kita banyak lagi yang lain, pelayanan lain yang tidak punya. Dan itu tujuannya untuk siapa? Masyarakat. Betul. Contoh SHK. SHK di tempat lain dapat sumbangan dari kementerian. Kan? Kita beli sendiri. Provinsi ya, bukan dia yang beli, dia punya duit. Nah, gitu. Saya juga nggak punya gitu. Jadi provinsi memfasilitasi. Kenapa? Karena untuk mendukung penanganan stunting. Nah, itulah gunanya harga naik. Gitu. Jadi memang latar belakangnya adalah untuk pelayanan. pelayanan. Dan satu lagi,
harga yang tinggi sekarang yang Perda nomor 1 tahun 2024 adalah untuk menjaga kualitas pelayanan kita ke masyarakat. Betul. Asal diketahui saja bahwa anggaran untuk menjaga kualitas atau mutu kami melayani masyarakat, karena kita sudah terakreditasi ya. Jadi harganya itu paling tidak 30% dari anggaran. Jadi sekitar kalau misalnya anggaran total 10 miliar, 3 miliar sampai 4 miliar itu adalah untuk menjaga mutu, untuk kalibrasi, kemudian untuk maintenance, kemudian untuk kita bahasa labnya pemantapan mutu ya, pengendalian mutu. Biayanya mahal dan tidak bisa dimasukkan dalam unit cost. Betul. Itu benar-benar dari APBD. Betul. Karena tinggi. Jadi kita jangan melihat harganya tinggi, tapi kita melihat kualitas. Karena yang kita jual adalah kualitas. Oke. Bukan murah-murahan, karena kita tidak murah. Iya, karena kita tidak murahan. Kita tidak murah, Cuaks. Tapi Oke. harga masih tergolong murah dibandingkan swasta. Nah, itu poinnya tapi Pak ya. mutu tetap oke. Oke, Dia jadi ada sebutnya gini, kita ini plat merah tetapi pelayanan plat hitam. Oke. Jadi tadi sudah dibahas nih Pak ya mengenai perbaruan metode, terus juga kenaikan harga regen dan perkembangan zaman, dan memang secara general tarif ini akan menjadi naik seperti itu Pak ya. Iya, Oke. pasti kita mengikutin apa yang ada di kita. Betul. Nah, terus berdasarkan tadi nih Pak, dasar kita menarifkan nih berdasarkan apa Pak? Apakah sudah ada peraturannya atau apa gitu Pak? Kan sekarang sudah ada perda. Tapi dalam perda itu, dalam pengusulannya itu adalah menggunakan sistem penghitungan unit cost. Unit cost itu komponen yang dihitung adalah harga bahan, penyusutan alat, kemudian penggunaan air, listrik, kemudian telepon dan sebagainya. Jadi sarana prasarana kita hitung di situ, dan di situ tidak ada istilah profit. Betul. Karena kita tidak boleh mengambil profit. Yang penting dari semua penyusutan itu semua kelompok dijadikan satu, itu pas. Dan ada space-nya lagi, bukan keuntungan, tetapi kelebihan daripada pendapatan itu adalah digunakan untuk harga yang akan datang, 5 tahun yang akan datang. Betul. Kan itu setiap tahun bisa naik 5%, 10% dan sebagainya kan. Jadi tetap ada untungnya, bukan untung tapi kelebihan harga ya yang digunakan untuk inflasi di berikutnya. Di 5 tahun yang ada kan. Kalau kita nggak ada perda lagi kan, kita perda kan 5 tahun lagi bikin lagi kan. Oke. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi kita nggak cari untung ya. Oke, jadi dasar tarif ini adalah Perda nomor 01 Pak ya, Iya, tahun 2024. Jadi betul-betul memang baru fresh nih, baru tahun ini dikeluarkan oleh Gubernur. Ini Bukan sementara gubernur pejabat Pak Kalau ya. perda bukan gubernur, tapi DPR. Kan? DPR Pak ya. Lebih tinggi daripada Pergub. Oke. Jadi emang sudah dirembukan oleh. Itu lama itu ngurusnya 1 tahun kemarin. Betul itu. makanya. Baru Jadi goal sekarang. jadi memang karena juga istilahnya ini sedikit riskan Pak ya, sedikit istilahnya ini berhubungan dengan masyarakat. Jadi Ya, memang betul. stakeholder ataupun pemangku kebijakannya itu banyak seperti itu Nah, ya, jadi bertingkat. begini, gitu. saya kasihkan analogi ya. Tahun 98 itu yang namanya laboratorium kesehatan hewan itu standarnya lebih hebat daripada laboratorium kesehatan manusia, coba bayangkan. betul. Sekarang kita mau menuju ke sana. Lah yang hewan itu sekarang lebih tinggi lagi grade-nya. Jadi mungkin kalau pernah datang ke lab hewan gitu ya tahun 90-an itu, di sana sudah pakai yang namanya vacuum container, kemudian alatnya sudah ELISA yang sudah PCR gitu. Kita PCR kan baru aja. Betul. Nah, artinya kita jangan sampailah seperti lab hewan gitu. Kita harus di atasnya lagi. Betul. Makanya bagi kami, kita semua ya teman-teman semuanya, mutu itu nomor 1. Betul. Ya, salah sedikit itu adalah tetap salah. Tidak ada salah itu sedikit. Betul. Salah ya salah, benar ya benar. Makanya yang pernah dengan berkontak dengan saya, kalau misalnya ada penilaian, saya cuma ada 2 nilai tuh, 0 sama 100 sudah gitu. Oke? Oke. Ini Ramadi lewat. 0 itu dari 100. Oke, jadi tadi untuk tarif ini sudah ada dasarnya Pak ya, Perda 01 tahun 2024. Jadi memang secara legalitas sudah legal seperti itu, Betul. bukan serta merta oh ini langsung mau naik gitu. Betul. Seperti Itu semua BLUD, termasuk rumah sakit Betul. Kanjoso, AWS, Mata, Korpri, semuanya semuanya Pak bersamaan ya, dalam satu perda ya. Oke, jadi ini buat rekan-rekan semua tadi sudah dijelaskan nih latar belakang, terus juga istilahnya kenapa sih harga ini, dan tentunya dalam perubahan tarif ini jadi naik Pak ya, dengan latar belakang yang tadi sudah iyalah namanya dijelaskan. tarif naik, masa turun gitu. Oke, Ya, betul. nah terus Pak dengan harga yang
tarifnya yang lebih dari sebelumnya ini apa sih Pak yang bisa diberikan oleh Labkes nih dengan harga yang tadi sudah dinaikkan gitu Pak? Oke, jadi tarif mahal dan tidak itu kan kita ngikutin perda ya. Betul. Jadi kalau bertanya apa yang bisa diberikan, yang diberikan adalah mutu dan mutu. Mutu Pak ya. Kalau kemarin mutu dalam konteks kita pengembangan metode ya. Kalau kemarin kita misalnya ini untuk pemeriksaan logam kita menggunakan AS, sekarang sudah menggunakan ICP-MS. Betul. ICP-MS harganya memang lebih mahal, tetapi hasilnya lebih tepat dan dia mempunyai limit deteksi yang sangat rendah. Jadi 0,0001 itu terbaca. Kalau AS kan tidak terbaca. Betul. Kemudian yang berikutnya lagi misalnya untuk pemeriksaan kadar klorida yang ada di air hemodialisa. Ini kan dipakai masyarakat untuk cuci darah. Kalau cuci darah itu tidak diperiksa dengan kadar kloridanya, otomatis akan berpengaruh ke pasien kan. Nah, sementara dulu kita nggak punya alat yang namanya ion kromatografi. Kita pakai titrasi yang manual itu. Hasilnya gimana? Orang itu 0,1 ke bawah nggak bisa terdeteksi kan. Nah, makanya kita membeli alat itu. Jadi dengan kita membuat tarif mahal, kita juga membeli alat-alat yang mahal untuk melayani masyarakat. Betul. Gitu. Oke, dengan metode yang lebih terdeteksinya lebih rinci, metodenya lebih baik, kemudian alatnya juga lebih modern, teliti ya, teliti, saya ngomong teliti gitu. Kemudian juga dia terkalibrasi dengan baik dan secara rutin di maintenance. Ingat ya, itu harga untuk maintenance sama kalibrasi untuk satu alat saja itu bisa beli mobil kalau nggak salah ras ya, kan 230 juta. Betul. Nah, 230 juta itu bisa dapat mobil satu, hanya satu alat. Satu alat yang lagi kita berapa? Pembelian yang tahun ini aja ada 57. Artinya kan kita mengeluarkan uang yang banyak sekali demi untuk menjaga mutu, dan ini tujuannya hanya satu, untuk melayani masyarakat dengan baik. Jadi memang motonya adalah mutu Pak ya. Ya, mutu adalah nomor satu untuk laboratorium. Tapi juga jangan salah juga ya, karena kan kita juga ada pelayanan gratis kan. Betul. Nah, misalnya untuk pemeriksaan HPV DNA kan kita gratis tuh untuk mengetahui adanya kanker serviks. Ya. Ngapain bayar? Padahal kalau bayar harganya kami tarifnya 500 kan. Tapi untuk PNS kita gratis. Kemudian pengawasan udara itu yang di depan kantor kita sama di Dinas Kesehatan Kota Samarinda itu milik kita. Jadi kita punya dua, DLH aja punya satu kan, kita punya dua. Nah itu untuk siapa? Untuk masyarakat. Silahkan masyarakat kalau lewat cek aja situ, merah apa kuning apa hijau gitu. Jadi harus apa yang dilakukan? Gratis kan? Kemudian untuk pemeriksaan itu anak-anak sekolah, HB dan sebagainya, kita gratiskan. Alatnya juga bukan alat yang kaleng-kaleng kan? Kita belikan alat yang canggih, otomatis, lengkap. Jadi bisa menjadi subsidi silang Mbak ya. Betul sekali. Jadi sebenarnya itu. Jadi kalau Bapak Ibu periksa ke sini, monggo silakan periksa ke sini. Sebenarnya hasil uang itu juga kita pakai untuk masyarakat yang lain. Gitu. Kita gratisin semua. Gitu. Jadi memang ada section-section yang akan menjadi subsidi dari tarif-tarif yang sudah kita tentukan seperti itu Pak ya. Nah ini sudah jelas nih untuk rekan-rekan, untuk sobat Labkes semua mengenai tarif ya. Jadi jangan bergonjang-ganjing, Labkes mahal ini gitu Pak ya. Tidak jadi mahal. Istilahnya dengan tarif yang baru ini kita memberikan pelayanan maksimal Pak ya, sangat maksimal untuk masyarakat ya. Sangat maksimal dengan menjamin mutu, tentunya juga bisa dibandingkan juga dengan istilahnya dengan tempat-tempat lain, istilahnya stakeholder lain, bahwa istilahnya kita masih di bawah dari rata-rata lah Pak ya, di bawah dari untuk harga seperti itu. Untuk harga kita masih nilai tengah lah. Betul, gitu lah ya, masih gitu. Bersaing Pak ya. Cuman pelayanan nomor satu. Tadi slogannya apa Pak? Plat merah, rasa plat hitam. Kita ini plat merah, tapi pelayanan plat hitam. Karena makanya anggaran kita untuk mutu itu nomor satu. Kita yang penting itu mutu dan mutu. Pak Jokowi kerja. Kita mutu Pak ya. Oke, jadi itu tadi tuh sudah tuh mengenai tarif yang sudah ditentukan oleh Labkes. Jadi memang dengan harga yang kita berikan itu adalah ada harga, ada rupa Pak ya, seperti itu ya, kita memberikan pelayanan yang maksimal. Nah sekarang saya tanya nih, menurut waduh kok saya jadi dibalik tanya. Kan saya bilang mutu ini kan. Lah apakah memang di kita seperti itu apa enggak? Kan ini kan dari saya sebagai kepala. Nah bagaimana pengalaman dirimu di lapangan? Pengalaman saya di lapangan, alhamdulillah
sih Pak, istilahnya dengan yang sekarang ini kita lebih semangat lagi Pak sebagai pelaksana teknis, tentunya ya istilahnya dengan suasana baru kita memberikan lebih maksimal lagi seperti itu. Jadi dari segi SDM kan istilahnya dengan tarif seperti itu kita memberikan SDM yang sudah mumpuni nih Pak. Istilahnya kan SDM kita juga selain sudah diberikan pelatihan, sertifikasi dan lain-lain. Jadi terkait mutu tadi tidak hanya terdapat alat ya, betul. karena alat kan kita kalibrasi, kita maintenance. Sementara kalau manusia ini mau dikalibrasi apanya? Ilmunya Pak. Nah, tidak bisa kan dikalibrasi. Makanya caranya untuk mengkalibrasi Andika itu adalah dengan pelatihan. Betul. Makanya entah itu pelatihan marketing kayak pelatihan kemarin apa sampel air kan, ya, PPC, pengambilan darah itu flebotomi, tersertifikasi. Jadi di Labkes ini tidak ada kelompok-kelompok misalnya ini khusus flebotomi. Betul. Yang dia profesinya itu terkait pasti akan kita latih semua. Betul. Tidak terkecuali ya. Mariano kan juga ya, Mar? Jadi sama hubungannya ini tuh dilatih masa ya. Jadi emang selain dari segi alat SDM juga Pak ya mumpuni Pak ya. Sangat penting Pak ya. Jadi ya itu tadi salah satu termasuk pelatihan public speaking, makanya ini jadi ini kan gara-gara kan dilatih kemarin kalau dilatih gitu. Jadi memang mengupgrade juga Pak ya dari jadi dengan upgrade tarifnya juga mengupgrade pelayanan SDM kita menjadi lebih baik seperti itu. Kita punya alat yang canggih, punya alat yang hebat, tapi kalau SDM-nya tidak hebat, percuma. Betul. Alatnya jelek, SDM-nya bagus, hasilnya tetap bagus. Betul. Buktinya apa? Kita punya pisau yang tumpul, kalau SDM-nya pintar, dia bisa mengasah pisau menjadi tajam. Betul kan? Filosofinya Pak ya. Oh iya, pisau tajam. Kalau SDM-nya nggak jelas, motong gedebok pisang aja iya, betul. Malah motong jarinya sendiri bisa nanti. Itulah itu yang penting SDM, makanya SDM itu nomor 1 bagi saya. Oke, jadi tuh terkait SDM itu sangat penting, makanya kita perlu latihan. Nah, yang saya perlu tekankan lagi nih teman-teman ini, satu yang belum terlaksana, pelatihan untuk tetap sehat. Oh, nah, nge-gym, lari yang rutin. Ya kan? betul. Karena sekarang itu sudah pandemi lewat, kemarin kita banyak disuplai multivitamin, akhirnya kita rada-rada obesitas kan. Betul. Dan mungkin, itu yang penting harus diperbaiki. Mungkin bisa nanti dihidupkan lagi ruang sehatnya Pak. Nah, betul. Buat gym centernya gitu. Sesuai dengan slogan kita kan sehat, bahagia, profesional. Orang yang sehat harusnya bahagia. Orang yang bahagia dia bisa menjadi sehat. Orang yang bahagia dan sehat kalau kerja pasti profesional. Oke, tadi kita sudah berbahas ria nih kesannya. Jadi sudah kita udah mengulik nih mengenai tarif, mengenai latar belakang dan lain-lain. Nah, sekarang Pak, harapan Bapak nih Pak dengan tarif baru, dengan suasana baru dan juga dengan face baru dari Labkes nih apa Pak? Saya tidak berharap. Harapan itu adalah juara keempat ya. Jadi jangan kita membuat harapan, tetapi kita harus optimis bahwa kita Labkes Prof Kaltim ini harus menjadi rujukan nasional. Nah, karena kita ibu kota Nusantara sudah dekat kan. Betul. Jadi kita jangan sampai kita hanya seperti untuk kata dalam temurung ya, cuman khusus untuk provinsi Kalimantan, tapi untuk nasional. Makanya sampel-sampel yang kita ambil kita keluar ke Malang, ke Jawa, ke Kalteng dan sebagainya, ke Makassar ya, itu sampel-sampel yang kita ambil dari situ. Dan kalau bisa seluruh Indonesia, kita akan kerjasama dengan seluruh Indonesia untuk di Kaltim dan misalnya Samarinda, Bero, Balikpapan, silahkan ada Labkesnya masing-masing. Kami adalah tingkat nasional. Itu bukan harapan, tapi kita optimis pasti bisa. Semangat. Oke, jadi optimis kita adalah kita akan menjadi laboratorium rujukan nasional Pak ya. Ya, semangat buat Labkes yang akan menjadi laboratorium rujukan nasional. Tentunya tanpa dukungan rekan-rekan ataupun sobat Labkes semua, kita tidak bisa Pak ya. Betul. Tentunya ini istilahnya adalah kerja tim tentunya ya. Betul. Dan juga perlu dukungan dari sobat-sobat Labkes semua untuk mendukung terus UPT Labkes Prof Kaltim. Oke, baik Pak, kita sudah di penghujung untuk podcast ini. Makasih sudah hadir, sudah memecahkan podcast kita hari ini. Tadi maksa dia hadir ke sini.
Untungnya bisa nih hari ini kepala kita nih. Karena udah janjiannya udah hampir seminggu yang lalu nih soalnya. Udah 2 minggu, sudah setahun yang lalu. Ini saya setuju ya. Gitu. Oke, semoga tentunya yang apa kita lakukan hari ini menilai berkah tentunya buat kita semua Pak ya, dan tentunya kami ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Agus. Terima kasih penonton semua. Sudah menyempatkan waktunya, dan tentunya untuk Sobat Labkes semua terus dukung UPT Labkes Kaltim untuk tentunya tadi tujuan utama dari Labkes adalah menjadi laboratorium rujukan nasional, dan jangan lupa untuk like, subscribe, and comment YouTube channel kita, dan jangan lupa buat mengikuti semua sosial media kita. Ini ada tertera di bawah sini, nanti ada Facebook, ada Instagram, ada web, dan juga ada kontak call center dari UPT Labkes Kaltim. Ada di warung-warung nggak? Stiker di warung-warung. Udah ada sih Pak. Nanti kayaknya perlu nih program buat perlu nih kayaknya buat pasang banner-banner nih di setiap warung. Oke, kalau gitu sampai jumpa lagi di episode selanjutnya dengan bahasan-bahasan tentunya yang asik lagi tentunya ya. Saya tutup. Terima kasih untuk sekali lagi Pak Agus. Semoga sehat terus Pak ya, dan tentunya tentunya terus berkarya terus buat kemajuan Labkes. Nah, satu lagi pesannya. Oh, boleh silakan Pak. Karena ini mau lebaran, jadi saya mengucapkan betul. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin, dan juga mohon maaf apabila ada pelayanan kami di laboratorium kesehatan kurang bagus. Kami diberi masukan, diberi kritik, kami sangat berterima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Selamat Lebaran guys. Dadah.